Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, para pengurus BUMDes ya, dimanapun berada. Oke, kembali lagi di aplikasi SIG BUMDes Go ya. Ini adalah website resmi BUMDes teman-teman semua. Jika nanti teman-teman sudah melakukan pendaftaran, aplikasinya sudah disertai website seperti ini ya. Di sini ada transparansi keuangan ya, sangat lengkap. Ada galeri, lalu ada artikel ya di sini, lalu ada ulasan ya, lalu sini berita, lalu ada katalog ya. Ini untuk menampilkan produk-produk yang BUMDes teman-teman jual ya. Ini. Lalu di sini ada profil ya. Ini adalah profil BUMDes dan ada kontak ya. Oke, kita kembali ke beranda. Oke ya. Sekarang ya aplikasi SIG BUMDes Go sudah bisa diinstal ya di untuk desktop atau HP Android ya. Nah, perhatikan ya di sini ada notif install ya. Nanti teman-teman kalau sudah buka pertama kali akan ada install. Nanti teman-teman silakan install ya. Oke, install. Nah, akan seperti ini ya. Akan jauh lebih luas ya tampilannya dan bersih. Ini bisa tampil di desktop. Nah, seperti ini ya aplikasinya. Oke. Sekarang kita coba login ya teman-teman untuk melihat fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi SIG BUMDes Go. Sekarang kita coba login. Oke, ya. Ini adalah aplikasi SIG BUMDes Go ya. Halaman dashboard ya seperti ini ya. Ada total aset, total kewajiban, total modal store dan laba bersih. Di sini juga ada grafik kinerja ya. Nanti teman-teman bisa filter 6 bulan terakhir, tahun ini atau tahun lalu. Dan di sini juga ada unit terbaik ya, teman-teman. Di sini nanti akan ada tampil ya untuk unit terbaik beserta dengan laba bersihnya. Lalu di sini ada produk terlaris. Oke, di bawahnya ada tugas dan pengingat. Nah, jika produk teman-teman stoknya menipis nanti akan tampil di sini. Jika ada hutang yang akan jatuh tempo juga nanti akan tampil di sini. Nah, seperti ini ya untuk halaman dashboardnya. Lalu di sini adalah kasir pos ya. Kasir pos ini untuk unit usaha yang bergerak di penjualan ya, di bidang penjualan, misalkan toko ya seperti itu ya. Di sini sudah sangat praktis ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan scanner ya, atau jika digunakan di HP bisa menggunakan kamera HP ya. Lalu di sini ada agen laku pandai ya. Ini untuk unit usaha. Jika BUMDes teman-teman mengelola unit usaha agen ya, agen seperti Briling dan lain-lain ya, untuk top up e-wallet, lalu ada pembelian token listrik, PLN ya, lalu ada tarik tunai, store tunai dan lain-lainnya ya. Di sini sudah lengkap. Nah, di sini akan terjadi jika teman-teman sudah melakukan transaksi di menu ini akan secara otomatis membuatkan jurnalnya secara otomatis ya. Oke. Lalu di sini ada input data ya. Yang pertama adalah jurnal umum ya. Ini untuk teman-teman menginputkan jurnal umum. Pastikan ya jika teman-teman menginputkan tahun lalu ya, perhatikan tanggal transaksi ya teman-teman. Oke. Di sini ada unit usaha juga ya. Lalu di sini ada potongan atau pungutan pajak.
jika satu transaksi ada dikenai pajak. Nah, seperti itu. Oke. Lalu ada pembelian barang ya. Untuk pembelian barang ini ya diperuntukkan untuk teman-teman membeli barang habis pakai, misalkan kertas HPS dan lain-lainnya ya. Nanti jangan lupa teman-teman pilih sumber dananya, lalu klik simpan. Yang ini ada stok barang. Nah, stok barang ini ya diperuntukkan untuk menginputkan barang-barang yang akan dijual di kasir pos dan di halaman website ya. Jadi teman-teman bisa inputkan di sini ya, inputkan kode ya. Jadi teman-teman nggak usah secara manual inputkan ya, cukup klik auto ya, klik auto jika produk teman-teman belum memiliki kode barang ya. Tapi kalau biasanya kalau teman-teman produknya beli ya dari pasaran ingin dijual kembali, biasanya sudah ada barcode-nya. Teman-teman cukup scan atau ya kalau menggunakan HP bisa langsung scan menggunakan kamera. Nanti isi detailnya, nama barang, pilih gambarnya, deskripsi dan juga unit usahanya, lalu harga beli, harga jual. Jika ada diskon silahkan dan jangan lupa tambahkan stok awalnya, lalu klik simpan produk. Oke, seperti itu nanti akan tampil seperti ini ya. Setelah semuanya di input ya, jika teman-teman ingin mencetak semua label, teman-teman bisa langsung cetak ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Nanti teman-teman langsung cetak saja. Oke. Selanjutnya ada inventaris ya. Buat teman-teman menginputkan inventaris ya. Ada sewa dan biaya di muka. Lalu ada juga saldo awal. Nah, ini dia ya. Teman-teman masih kadang banyak sekali ya yang sudah menggunakan aplikasi ini kebingungan ya untuk penginputan saldo awal ya. Untuk penginputan saldo awal ini teman-teman harus ya diwajibkan antara debit dan kreditnya harus klop ya, harus balance ya. Misalkan di sini di kas ada 100 juta, jadi teman-teman bisa pilih akun kreditnya ya. Misalkan laba ditahan SHU tahun lalu atau dana cadangan atau yang lainnya ya. Nanti akan seperti ini ya, balance ya, selisihnya tidak ada, 0 baru simpan saldo awal. Nah, begitu ya untuk input saldo awal. Di sini ada layanan ya, ada internet, air bersih, PDAM, jasa sampah ya, lalu ada simpan pinjam ya. Buat unit usaha simpan pinjam ini cocok sekali ya, karena di sini sudah lengkap ya, dari mengelola simpanan ya, setoran atau tarik simpanan, lalu ada pinjaman untuk cairkan pinjaman baru dan lain-lain ya, untuk cetak struknya. Lalu di sini ada utang piutang. Oke, lalu di sini ada laporan. Nah, di laporan ini sudah sangat lengkap ya, teman-teman. Di sini ada anggaran versus realisasi, lalu ada laba rugi ya. Dan di sini ada posisi keuangan. Nanti teman-teman filter ya. Jangan lupa untuk filter tanggalnya. Jika teman-teman sudah menginputkan di tahun lalu ingin melihatnya, pastikan tanggalnya dan tahunnya dipilih ya, teman-teman. Oke. Jika tidak dipilih, maka akan kosong seperti ini ya. Dia akan menampilkan kosong, apalagi sudah berbeda tahun ya. Jadi teman-teman harus pilih tahun lalu tanggal, misalkan 31 Desember. Nah, dia akan tampil ya, teman-teman. Oke, dan pastikan balance ya. Selanjutnya perubahan modal. Ini juga bisa teman-teman filter per unit ya. Ada arus kas ya, dan juga teman-teman filter juga per tanggal, neraca saldo
lalu ada buku besar, oke, laba rugi konsolidasi per unit, ada kinerja ketahanan pangan, lalu ada catatan atas laporan keuangan atau chart ya. Nanti teman-teman bisa isikan naratifnya saja di sini ya. Oke, lalu ada generator LPJ ya, buat teman-teman membuat laporan akhir tahun ya. Teman-teman cukup isikan naratifnya. Untuk laporan keuangannya akan secara otomatis ya, secara otomatis dibuatkan. Oke. Lalu ada rekonsiliasi bank ya. Nah, ini pilih akunnya misalkan bank ya. Tidak ada kas misalkan. Ini untuk mencocokkan ya antara rekening koran dan aplikasi itu sama ya. Oke, nanti teman-teman inputkan saldo rekening koran di sini ya, inputkan, lalu cek ya satu persatu apakah sama dengan rekening koran. Namun biasanya kan ini kas ya, kita pilih bank atau kas, nanti teman-teman pilih ya. Lalu seandainya ada selisih, teman-teman bisa buat penyesuaian ya, bisa admin bank atau jasa ya, nanti bisa teman-teman pilih. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada proses periodik ya, ini untuk teman-teman menjalankan penyusutan ya aset seperti itu. Oke, ada manajemen anggaran ya, di sini buat teman-teman mengatur ya anggaran atau RAB ya. Jadi bisa per unit, nanti teman-teman bisa pilih. Oke, atur pagunya atau buat RAB-nya. Lalu ada perhitungan SHU. Nah, di sini yang masih bingung ya, masih sangat bingung ya untuk perhitungan SHU ini. Oke, di sini ada banyak ya, banyak akun-akun, nanti teman-teman bisa pilih ya agar bisa dibuatkan jurnal otomatis ya. Ini akun terputus berarti tadinya belum memilih akun kewajiban atau modal ya. Nanti teman-teman hapus ya, ubah saja dan pilih akunnya. Oke, seperti itu. Jika sudah tutup buku atau di pengaturan ya, di pengaturan periodik akuntansi ya, periodik akuntansinya sudah tutup, maka di sini akan bisa dijalankan ya, asalkan semua daftar alokasi ini 100%, nanti bisa diproses ya. Oke. Selanjutnya ada lumbung pangan. Nah, ini untuk menginputkan stok pangan yang ada di desa. Nanti teman-teman bisa master komoditas ya, lalu ada bisa tambahkan komoditas, lalu bisa kelola ya. Di sini teman-teman bisa catat stok ya, masuk atau keluar, barang keluar. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada administrasi ya. Aplikasi Sigbum Desgo ini sudah lengkap banget ya. Ada cetak kwitansi, ada berita acara penyertaan modal, lalu ada buku agenda surat, ada SPPD ya, perjalanan dinas, ada penggajian atau payroll ya, ada cuti dan izin kerja, lalu ada dokumen legalitas, penawaran dan kontrak. Oke, itu untuk administrasi. Selanjutnya manajemen website ya. Di sini ada kalau teman-teman ingin membuatkan artikel atau berita, silahkan klik, lalu tulis artikel ya, masukkan judulnya, pilih gambarnya. Oke, ini sudah kita perbarui ya, sudah kita lengkapi fitur-fitur editornya ya, editor canvas teksnya ya. Di sini bisa teman-teman bisa menginputkan gambar di dalam editor ini ya, bisa memilih jenis huruf, lalu bisa menambahkan tabel ya jika ingin memberikan tabel di dalam artikel ya. Ini bisa banget. Oke.
Oke, selanjutnya ada galeri dan foto ya. Di sini teman-teman bisa lakukan upload foto ya, beri keterangan. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini adalah sampul aktif ya. Jika teman-teman sudah upload ada gambar ingin mengubahnya, langsung saja jadikan sampul. Nanti di halaman websitenya akan mengikuti apa yang teman-teman setting di sini. Oke. Lalu di sini ada pengaturan tampilan ya untuk menambahkan maps ya. Lalu visibilitas laporan keuangan ya, bisa menampilkan atau menyembunyikan laporan keuangan yang ada di website ya. Jika teman-teman belum siap ya untuk menampilkan laporan keuangannya, bisa teman-teman uncek saja atau checklist untuk menampilkan. Begitu juga dengan pengaturan galeri ya. Ada pengaturan banner halaman ya, nanti bisa teman-teman pilih gambarnya ya, banner halaman profil, halaman berita, lalu ada halaman kontak. Selanjutnya di sini ada akun sosial media ya. Ini akun sosial media BUMDes teman-teman. Nanti bisa linknya tempelkan di sini, lalu klik simpan tampilan. Oke. Setelah itu ada pesan masuk. Nah, di website ada yang namanya kontak untuk masyarakat memberikan pesan, nanti akan dikelola di sini. Lalu di sini juga ada testimoni warga, ini juga bisa teman-teman kelola. Selanjutnya ada di pengaturan ya. Pengaturan ini ada profil BUMDes. Nah, di sini teman-teman bisa upload logo BUMDes dan logo kabupaten ya. Nanti sesuaikan dari nama BUMDes, nama desa, jalan dan lain-lainnya. Silakan untuk visi misi ya. Lalu di sini ada konfigurasi notifikasi Telegram ya. Ini bot token dan chat ID harus diperlukan ya. Oke, untuk panduannya ada di bawahnya, nanti teman-teman baca. Oke. Selanjutnya ada daftar akun ya. Di sini untuk daftar COA ya, chart of account. Oke. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa tambahkan ya jika ingin menambahkan akun ya. Misalkan teman-teman memiliki bank yang spesifik ya. Misalkan bank BRI. Jadi nanti teman-teman menginputkan nomor akunnya ya, 1/1121 karena 20-nya sudah digunakan banknya. Ini dikunci, tidak bisa dihapus. Oke, selanjutnya begitu untuk yang lainnya. Oke, kalau unit usaha akan secara otomatis dibuatkan COA-nya ya, secara otomatis ketika teman-teman membuat unit usaha. Lalu di sini ada tarif pajak ya. Ini untuk teman-teman menginputkan atau mesetting ya tarif pajak ya yang berlaku seperti ini. Selanjutnya ada manajemen pengguna. Di sini teman-teman bisa menambahkan pengguna baru ya. Nanti teman-teman bisa pilih nih ya. Untuk perannya ya, admin, kasir, operator, dan pengawas. Ini memiliki tugasnya masing-masing ya. Misalkan pengawas ini tidak bisa edit, tambah, hapus ya. Dia hanya bisa melihat. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau ingin ada pemeriksaan boleh ya pengawasnya diberi username dan password biar mereka ngecek ya melalui aplikasi ya, karena mereka juga tidak bisa edit, hapus. Nanti kalau ada perlu perbaikan nanti bisa menghubungi admin. Nah, seperti itu. Oke, unit usaha. Nah, di sini ya, unit usaha ini yang terbaru sudah memiliki anak ya. Jadi ini induk ya, unit induk ya. Jadi kalau misalkan toko A memiliki cabang ya, misalkan toko B. Jadi teman-teman buat toko A terlebih dahulu ya tanpa memilih induknya ya.
ya. Lalu klik simpan ya. Kalau dia ketahanan pangan, silahkan jadikan ketahanan pangan. Setelah itu, jika di toko tersebut ada cabangnya, teman-teman bisa nanti tambahkan lagi, namun pilih pilih induknya, baru berikan nama. Oke, seperti nama unitnya dan deskripsinya. Oke, lalu klik simpan. Nanti jadinya akan seperti ini ya. Induk ya, ini induknya, lalu ini ada toko abadi, toko Alibaba, ini adalah cabang-cabangnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada periode akuntansi. Oke ya, jangan lupa setelah penginputan misalkan Januari teman-teman sudah fix ya, laporannya sudah benar, jangan lupa untuk tutup periode. Oke, dan setelah ditutup ya teman-teman, nanti mungkin ada beberapa misalkan mau edit jurnal, dia tidak bisa, yaitu karena sudah dikunci ya teman-teman. Oke. Selanjutnya ada master jabatan. Nah, ini ya yang perlu teman-teman isi ya untuk master jabatan. Ya, misalkan seperti ini, bendahara, ada gaji pokoknya berapa dan tunjangannya ya. Ini untuk menentukan nama-nama jabatan yang ada di struktur kepengurusan. Jika master jabatan belum diisi, maka jabatan-jabatan ini akan kosong ya teman-teman. Jadi ini wajib banget ya untuk daftar jabatan ini di input. Oke. Selanjutnya ada struktur kepengurusan ya. Bisa teman-teman pilih gambar atau profil pengurus, nama lengkap, nomor handphone, jabatan ya. Oke, lalu alamat, handphone ya. Dan sini ada kategori jabatan ya. Misalkan penasehat, pengawas, atau pelaksana operasional. Kalau seperti direktur, lalu ada bendahara, sekretaris, ini adalah pelaksana operasional. Di sini ada ketua unit usaha, ada pendamping. Jika teman-teman memilih ketua unit, maka akan tampil lagi satu pilihan unit ya. Oke, nanti bisa teman-teman tandai. Oke, seperti itu. Lalu ada backup dan restore. Oke ya. Seperti itu untuk aplikasi Seek BUMDes Go. Jadi buat teman-teman yang mau, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi atau langsung daftarkan, linknya ada di deskripsi ya. Oke, seperti itu. Nah ya, untuk aplikasi Seek BUMDes Go, laporan keuangan BUMDes jadi lebih mudah. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.